anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kita kali ini, kita masih belajar tentang energi dalam sistem kehidupan, tapi kita melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang jenis-jenis energi, sekarang kita mempelajari tentang energi tersebut pada makhluk hidup. Oke, makhluk hidup bisa nggak memperoleh energi? Kalau bisa, bagaimana nih cara makhluk hidup untuk memperoleh energi? Ditonton ya videonya anak-anak, jangan di-skip. Untuk memperoleh energi, caranya itu akan dibagi dua antara manusia dan hewan juga tumbuhan nanti. Kalau untuk manusia dan hewan, mereka memperoleh energi melalui makanan. Jadi kita memperoleh energinya melalui makanan nih. Makanan yang kita makan itu bisa nanti dalam bentuk karbohidrat, lemak, protein, dan lain-lain nih. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Oke, yang ini jenis apa? Ini adalah karbohidrat, misalnya ada beras, tepung, gandum, kentang, dan lain-lain ya. Ini karbohidrat untuk apa fungsinya? Karbohidrat ini nanti berperan sebagai sumber energi dalam tubuh kita. Jadi 1 gram kita makan karbohidrat itu setara dengan 4 kilokalori energi panas nanti yang masuk ke dalam tubuh. Oke, jadi nanti banyak nih energi yang masuk. Dan yang kedua, fungsinya membantu melancarkan pencernaan juga di dalam tubuh. Selanjutnya, kita masuk di sini nih. Ini apa? Di sini ada daging, ayam, ikan, keju, dan lain-lain. Ini adalah termasuk namanya protein. Fungsi protein untuk apa? Jadi bahan-bahan yang mengandung protein itu yang pertama juga sebagai sumber energi. Jadi walaupun kadang kita nggak makan nasi, kita makannya cuma daging, kita tetap energi. Karena protein juga sumber energi. Dan 1 gram protein juga menghasilkan 4 kilokalori energi nih. Yang kedua, membantu membangun sel-sel tubuh. Dia kalau anak-anak pengen cepat tinggi, anak-anak banyak makan protein. Juga nanti membantu menyembuhkan tubuh kita yang terluka atau yang sakit. Jadi yang membantunya adalah protein. Selanjutnya, mengatur dan menjalankan metabolisme di dalam tubuh. Jadi hal-hal yang terjadi dalam tubuh kita dibantu oleh protein. Yang keempat, membentuk sistem kekebalan pada tubuh kita. Jadi kalau sekarang kebanyakan musim virus nih, untuk meningkatkannya bisa anak-anak tambah jumlah protein yang anak-anak konsumsi. Selanjutnya, di sini ibu ada yang namanya lemak baik dan ada juga yang lemak jahat. Jadi kalau kita dengar kata lemak, jangan berpikiran lemak itu jahat, suatu yang jahat. Enggak, tetapi ada yang baik juga, ada yang jahat. Seperti ini, ada kayak alpukat, daging merah, seperti ini ada biji zaitun, seperti itu baik malahan. Tetapi yang tidak baik, seperti jeroan, khusus yang pada ayam ini tidak baik ya, jadi supaya dikurangi. Apa sih fungsi lemak itu pada tubuh? Jadi dia juga sumber energi. Jadi antara karbohidrat, protein, dan lemak mereka sama-sama sumber energi nih. Tapi 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori. Jadi lebih banyak daripada protein dan karbohidrat. Jadi jangan terlalu banyak makan lemak. Selanjutnya, fungsi lemak itu pelarut vitamin A, D, E, dan K nih. Lalu dia pelindung organ-organ tubuh yang penting. Jadi nanti ada organ tubuh yang penting biasanya akan dikelilingi oleh lemak untuk agar ketika terbentur itu nggak sakit seperti itu. Yang keempat, pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan itu atau lemak ini, nanti dia akan menghasilkan energi panas bagi kita. Selanjutnya, untuk tumbuhan mendapatkan energi dengan melakukan yang namanya fotosintesis. Nah, fotosintesis ini apa sih sebenarnya? Pembuatan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Jadi, hal-hal yang diperlukan untuk proses fotosintesis ini adalah ada CO2 atau karbon dioksida, ada H2O atau air, kemudian dengan bantuan cahaya matahari, dan ada satu lagi yang penting yang ada pada tumbuhan, yaitu klorofil atau zat hijau daun. Dengan itu bisalah terjadi yang namanya proses fotosintesis. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis ini? Yang pertama ada O2
atau oksigen. Selanjutnya ada C6H12O6 atau karbohidrat yang makanan bagi kita nih dihasilkan. Bisa juga menjadi makanan pada tumbuhan itu. Jadi tumbuhan dia tidak memakan makanan seperti kita, tapi dia bisa membuat makanannya sendiri. Kita buatkan di sini yang diperlukannya itu ada yang pertama H2O atau air, yang kedua CO2 atau karbon dioksida, yang ketiga ada klorofil, dan yang keempat ada cahaya matahari. Yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu ada O2 atau oksigen dan ada C6H12O6 atau karbon. Yang karbohidrat ini digunakan oleh tumbuhan itu untuk pertumbuhannya, untuk metabolismenya, dan bisa juga kalau nanti ada cadangannya itu yang kita makan. Jadi tumbuhan mendapatkan energi dengan cara berfotosintesis. Aliran energi pada fotosintesis yaitu kan awalnya dari energi cahaya matahari nih. Energi cahaya itu nanti berubah jadi energi kimia atau karbohidrat dengan proses fotosintesis. Karbohidratnya itu nanti dibagi dua nih penggunaannya. Bisa dipakai oleh tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya, bisa juga berpindah ke tubuh makhluk hidup lain dan menjadi nanti energi potensial yang bisa kita gunakan untuk kita bergerak dan semuanya nih. Oke, perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari ada apa aja? Yang pertama, perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Ini contoh alat-alatnya ya, yang kalau kita colokin ke listrik dia bisa menghasilkan panas. Kayak rice cooker, kemudian microwave, setrika, dan lain-lain. Kemudian juga ada perubahan dari energi listrik ke energi gerak, seperti kipas angin, mesin cuci, blender, mixer, dan lain-lain nih. Oke, kalau ini adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Tetapi sebenarnya seperti ini. Walaupun perubahan utamanya itu menjadi energi listrik, tapi dia menghasilkan energi sampingan seperti energi panas. Jadi kalau lama-lama dia hidup, menyala, nanti dia akan menghasilkan panas. Dan juga seperti ini, kalau ini perubahan energinya tersebut lebih kompleks lagi. Ini bisa kalau dari energi listrik dia akan menjadi energi suara, bunyi, dan nanti ada cahayanya juga. Sedangkan nanti kalau untuk laptop dan juga HP, nanti dia berubah jadi dari energi listrik menjadi energi kimia. Jadi energi kimia itu adalah energi pada baterainya. Jadi kalau HP itu kita masih bisa nyalakan tanpa kita colokin ke listrik kan, karena ada baterainya. Jadi itu ada energi kimianya. Nanti dari energi kimia bisa menghasilkan energi suara, kemudian cahaya, dan itu juga sama dengan yang di laptop. Jadi seperti itu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.